Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa lagi di pagi yang indah ini. Sebelum kita mulai ibadah kita akan masuk dulu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang memimpin kami, bahkan Engkau Bapa Allah kami yang memberkati kami. Bapa, kami ingin memuji memuliakan namamu, pimpin setai kami, beri sukacita untuk dapat memuji memuliakan namamu, mengucap syukur buat kasih-Mu. Pimpin Bapa ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Engkau yang memimpin Bapa. Bapa, ibadah ini kami serahkan di dalam namamu. Engkau yang memimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Kita jumpa lagi di ibadah online Minggu 13 September 2020. Bapak Ibu diberkati Tuhan saat ini. Berkat Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Berkat sukacita membuat kita bahagia, membuat kita tersenyum. Itu membuat kita berharga di mata Tuhan. Tapi Tuhan juga berikan berkat yang begitu luar biasa, berkat yang spesial, yaitu berkat berupa ujian. Kadang kita menjalaninya dengan menggerutu, dengan mengeluh, tapi kita sadar, kita tahu itu yang mendekatkan kita dengan Tuhan. Tuhan takkan pernah jauh dalam kehidupan kita. Setiap musim Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Musim sukacita, musim persoalan, tapi Tuhan juga berikan musim pemulihan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bersamamu Bapa, aku mau lewati semua ini Yesus. Hanya denganmu Tuhan, ku merasa aman. Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu Tuhan. Bersamamu syukur, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Hanya kekuatan-Mu Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, ku mau lewati
semuanya bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Katakan anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Anugerah-Mu limpah Tuhan. Ku mau lewati semua musim bersama-Mu Yesus. Musim pemulihan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya bersama-Mu Tuhan, ku mau lewati. Terima kasih Yesus. Syukur Tuhan, syukur Yesus. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itulah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi apa? Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kita mau goyang bersama. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Obat hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah kata firman Tuhan, seperti obat yang manjur. Maka dari itu kita bersyukur kepada Tuhan, membawa segenap hati kita, membawa pujian kita kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa.
saat kini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku mau bersyukur Tuhan buat kasih setia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Banyak hal yang telah Kau perbuat dalam kehidupan kami. Kami hanya dapat mengucapkan terima kasih. Ku bersyukur Yesus buat kasih-Mu yang begitu mulia. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku Tuhan, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, syukur Tuhan buat kasih
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan saat ini dibawakan di Tawangmangu, berada di rumah makan Legender. Mari kita satukan hati, kita siapkan fokus dengan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang tetap memberikan kesehatan pada kami, sehingga kami boleh beribadah. Walaupun secara online, kami tetap ingin mendengar firman-Mu, kami tetap ingin belajar akan kasih setia-Mu. Maka Tuhan, biar kuasa Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Hamba-Mu siap untuk mewartakannya, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hari ini adalah sehat dan bahagia. Di masa pandemi ini, kesehatan sangat dibutuhkan. Dan rasa-rasanya kesehatan itu sangat mahal. Karena dengan kesehatan kita dapat bekerja. Dengan kesehatan kita dapat mencari nafkah. Dengan kesehatan kita dapat beraktivitas. Dan dengan kesehatan inilah kita dapat menikmati hidup. Untuk memenuhi kesehatan, manusia mulai rela berolahraga. Yang dulu sudah agak malas-malasan, sekarang ini rela berolahraga. Sepeda mulai harganya naik karena hampir setiap orang ingin bersepeda. Tiap siang jam 10 mereka ingin mandi matahari supaya berkeringat dan sebagainya. Padahal dulu jam 10 siang disuruh di tengah panas matahari, mereka takut kalau kulitnya hitam. Sekarang tidak ada rasa takut karena mereka mengejar kesehatan. Selain itu, mereka juga mendengar kata orang, makan ini, makan itu, minum ini, minum itu, supaya menambah kesehatan, supaya stamina tubuh makin kuat. Nah, kalau manusia demi kesehatan dan kebahagiaan mereka menuruti kata orang, lalu bagaimana dengan kita orang percaya? Apakah kita juga menuruti kata firman Tuhan? Yang di dalam firman Tuhan ini juga akan mengajarkan tentang kesehatan dan kebahagiaan. Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Siapa berani mengambil keputusan untuk menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan, maka merekalah yang akan menikmati kekuatan Allah. Merekalah yang akan menikmati pertolongan-pertolongan Allah. Keberanian mengambil Allah sebagai tempat perlindungan akan benar-benar dirasakan jika mereka tidak mengambil tempat perlindungan pada hal-hal yang lain. Contohnya, dunia menawarkan tempat perlindungan itu terletak pada jabatannya. Tempat perlindungan itu terletak pada kekayaannya. Tempat perlindungan itu terletak pada pengaruh-pengaruh mereka dalam kemasyarakatannya. Dunia memang menawarkan seperti itu. Tetapi jika kita menempatkan Allah sebagai tempat perlindungan, maka kita harus menggunakan cara Allah untuk meraih sehat dan bahagia. Apa yang membuat rumusan yang sangat sederhana? Jadi Allah memberikan rumusan yang sangat sederhana tentang jika kita ingin sehat. Yang pertama, jangan kamu khawatir. Tertulis dalam Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu,
akan apa yang hendak kamu makan atau apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Barang siapa berani menggunakan resep ini, Allah akan menjamin hidupnya. Di masa pandemi ini, kekhawatiran bermunculan. Di dalam kehidupan keseharian manusia, mereka khawatir saat ini ada OTG, orang tanpa gejala. Khawatir kehabisan uang karena pekerjaan seret. Bahkan sudah ada mulai yang terkena PHK. Bahkan sudah ada orang yang mengalami kesulitan di dalam mencari nafkah. Dan itu tidak hanya orang Kristen. Seluruh dunia mengalami hal seperti ini. Maka Allah mengatakan, buang segala kekhawatiran. Dengan mempercayai dan menggunakan jaminan Allah, maka Allah akan menuntun dan akan memenuhi segala kebutuhan kehidupan kita. Bukankah kita hidup ini karena Allah yang memberi hidup? Kalau Allah yang memberi hidup dan Allah mengatakan jangan kamu khawatir, tentunya kita harus mengembangkan. Keberanian iman ini harus dikembangkan. Supaya rasa kekhawatiran ini kita tekan. Karena kita punya Allah yang siap menolong. Karena kita punya Allah yang tidak akan membiarkan kita sendiri. Melainkan Allah akan memberikan jaminan untuk kita makan. Jaminan untuk kita pakai. Bahkan jaminan untuk kita hidup. Keberanian ini harus kita kembangkan. Jadi bahan pertama untuk menikmati hidup sehat dan bahagia, bahan pertama, jangan khawatir. Bahan yang kedua yang Allah berikan kepada kita, hati yang gembira. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita harus bisa menjaga hati. Sekali lagi, kita yang harus bisa menjaga hati. Kenapa? Karena kita yang mengatur. Kalau kita melihat sesuatu itu tidak menggembirakan, ya jangan dilihat. Jadi misalnya tumpukan pakaian, tumpukan pakaian kotor yang ada, lalu kita jengkel, ya jangan dilihat dulu. Bagaimana caranya? Itu kan kita yang ngatur. Kalau kita mengatakan sesuatu yang tidak menggembirakan hati, ya jangan mengatakan sesuatu. Kalau kita tidak mau dikata-katai orang dengan kata-kata kasar, ya kita berusaha. Jangan sampai orang mengata-ngatain kata-kata kasar kepada kita. Karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Nah, jadi jika ada perbuatan yang tidak menggembirakan, jangan dibuat. Karena kalau kita tetap perbuat, pasti hati kita menjadi kacau. Hati kita menjadi galau. Bagaimana caranya supaya kita tidak kalah dengan keadaan dunia ini? Yuk kita mulai belajar buang marah. Sulit gitu, iya. Namanya kita harus belajar. Kita harus berani membuang marah. Karena kemarahan itu membuat hati tidak gembira. Buang kebencian. Karena kebencian itu membuat hati tidak bahagia. Buang iri hati. Karena iri hati itu membuat kegelisahan dalam hidup. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan Tuhan?
Jangan merusak hati kita sendiri, melainkan buat hati tetap bergembira. Walaupun dalam suasana sulit, walaupun dalam suasana menakutkan, walaupun dalam suasana tidak mengenakan, mari kita jaga hati kita, supaya hati kita tetap gembira. Memang kelihatannya sulit untuk dilakukan di masa pandemi ini. Tetapi ingat, kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kelengkapan dalam hidup kita, yang memberikan kekuatan pada kita, sehingga kita dapat memiliki hati yang gembira. Nah, hati yang gembira ini harus diusahakan. Diusahakan itu yang tadinya tidak ada, diusahakan, diadakan. Yang tadinya tidak bisa, diusahakan untuk jadi bisa. Sehingga hati yang gembira itu tidak dicemari dengan kemarahan, tidak dicemari dengan kebencian, tidak dicemari dengan ketakutan dan kekhawatiran. Jangan patah semangat. Sebab patah semangat dalam bahasa Jawa itu nglokro. Itu akan membuat kering tulang kita. Kerja jadi tidak menghasilkan. Segala sesuatu yang kita kerjakan tidak selesai karena nglokro, karena tidak semangat. Maka Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Bahan yang ketiga, Filipi 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Mari di sisa hidup kita ini, kita menjadi orang yang baik hati. Jika kita sudah merasa baik, ya tambahi lagi kebaikan, agar semua orang tahu bahwa kita orang baik. Warisan yang akan kita tinggalkan kepada anak cucu tidak hanya berupa harta, tetapi warisan yang kita berikan pada anak cucu kita adalah kebaikan hati. Sehingga anak cucu kita ini akan dapat mendengarkan, dia adalah anak cucu dari orang yang baik hati. Jangan izinkan anak cucu nanti punya warisan itu anak cucunya Mbah Galak, tetapi itu anak cucunya orang baik. Nah, bagaimana kebaikan itu dapat diketahui semua orang? Bagaimana cara memunculkan kebaikan itu? Filipi 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Perhatikan, jangan hanya mementingkan diri sendiri. Jangan egois. Jangan pokoknya aku harus didahulukan. Jangan pokoknya aku minta dilayani. Tetapi mari kita mulai belajar memperhatikan orang lain. Kepentingan orang lain itu harus kita dulukan daripada kita mendahulukan kepentingan kita sendiri. Ini namanya ego yang sudah kita tekan. Dan untuk memiliki keinginan orang lain yang didahulukan, ini perlu mendapatkan pelajaran dari firman Allah yang kita terapkan dalam hidup. Jadi jangan hanya memperhatikan saya,
Tetapi mari kita memperhatikan yang ada di depan kita. Dengan kata lain, kurangi keegoisan kita. Mulai mengerti kepentingan orang lain dan membantunya. Mari kita mulai belajar membantu. Kita akan mengatakan, mosok di tengah pandemi, saya hidup kekurangan. Saya tidak memiliki apa-apa. Belajarlah membantu orang. Dengan membantu orang, maka kita akan diberi lebih oleh Allah kita. Nah, menjadi orang baik dengan cara mengukur diri sendiri diterapkan pada orang lain. Contoh, kalau saya mendengar kata-kata yang tidak menyenangkan, kata-kata kasar itu saya tidak suka, maka ya jangan mengucapkan kata-kata kasar pada orang lain. Mbah-mbah dulu di Jawa itu punya pelajaran yang gampang. Kalau tidak mau dicubit, ya jangan mencubit. Enak kan? Kalau kepingin dilayani orang lain, didahului dengan layanilah orang lain. Dalam bahasa Jawa namanya tepo seliro. Dengan tepo seliro ini banyak orang yang akan memperhatikan hidup kita. Teorinya sangat mudah. Tuhan tidak minta kita berteori, tetapi Tuhan minta kita praktek. Dan praktek inilah yang dibutuhkan untuk melengkapi kerendahan hati kita. Jadi, agar hidup kita sehat dan bahagia, kita harus meramu resepnya Tuhan dari 3 resep firman Allah yang kita olah bersama-sama. Yang pertama, jangan khawatir. Bukan untuk orang lain, kita sendiri jangan khawatir. Yang kedua, buat hati tetap gembira. Walaupun dalam keadaan pandemi, hati tetap gembira. Dan yang ketiga, mari lengkapi hidup dengan perbuatan baik. Sehingga perbuatan baik kita dikenal oleh banyak orang. Selamat meramu resep dari Tuhan dan menerapkan dalam hidup supaya kehidupan kita sehat dan bahagia. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kau Allah yang baik. Hari ini kami telah belajar firman-Mu. Hari ini hamba-Mu telah menaburkan benih-benih yang akan membuat hidup bahagia dan sehat. Maka Tuhan, biarlah siapa yang mendengar, dimanapun mereka berada, berkat-Mu Kau nyatakan. Mereka sehat, mereka bahagia. Dan Tuhan akan menjamin hidup mereka mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, dimanapun juga ingat protokol kesehatan. Yang pertama, kemana-mana kita harus pakai masker. Ini merupakan syarat mutlak kalau Bapak Ibu kepingin sehat, kepingin menjadi orang yang tidak menulari orang lain, atau tidak tertular dari orang lain. Obatnya hanya satu, masker. Yang kedua, jaga jarak. Jaga jarak. Dengan jaga jarak ini, virus corona tidak ada bersama dengan kita. Dan yang ketiga, setiap kali berhenti dimanapun juga kita cuci tangan. Jadi kebersihan ini sangat dibutuhkan di saat kita
menginginkan kita sehat dan bahagia. Nah, jangan lupa GBS Haleluya Palur sudah boleh ibadah offline. Sudah boleh ibadah tatap muka. Tetapi bagi Bapak Ibu yang belum bisa beribadah tatap muka, Bapak Ibu boleh bersama dengan kami mengikuti ibadah online yang tiap ibadah kami kirimkan kepada Bapak Ibu. Ingat ya, dan doakan agar pandemi yang ada di dunia ini, khususnya yang ada di Indonesia, segera lenyap agar kita dapat bebas dalam beribadah, dalam beraktivitas. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur hari ini kami telah mengakhiri ibadah minggu. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Khususnya kami berdoa untuk Pak Jokowi selaku kepala negara, selaku presiden kami. Beri kesehatan, beri kemurahan-Mu, beri hikmat-Mu, sehingga Pak Jokowi dapat mengatur kehidupannya tetap sehat, tetap bahagia, dan dapat mengatur bangsa ini menjadi bangsa yang tertib, menjadi bangsa yang Kau berkati, maju sama dengan bangsa yang lain. Maka berkati para pembantu-pembantu presiden kami Tuhan, berkati para menteri, berkati gubernur, berkati wali kota dan bupati, berkati para camat, berkati para lurah, berkati RW dan RT Tuhan, sehingga mereka bersatu padu di dalam menanggapi, memerintahkan bangsa dan negara kami, masyarakat, mulai dari kampung sampai dengan seluruh negara Indonesia ini taat pada tata aturan yang dibakukan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami tetap tenang di dalam menghadapi suasana COVID ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan Engkau. Kami berdoa untuk Pak Bambang yang pengapuran Tuhan. Tolong Engkau jamah dengan kesehatan yang sempurna. Maka pada saat kami berdoa, tangan Engkau tumpangkan dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami berdoa untuk Hendra Wijaya, kami berdoa untuk Olen yang saat ini membutuhkan organ-organ tubuh yang baru. Orang lain mengatakan mustahil, tetapi Allah kami adalah Allah tabib di atas segala tabib, Allah sang pencipta. Maka pada saat kami berdoa, tangan Engkau tumpangkan, kami tindak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami berdoa untuk Bude Marto, kami berdoa untuk Ibu Sumarsi, kami berdoa untuk Hari. Kau juga jamah dengan urapan kuasa-Mu. Saat kami berdoa, tangan Kau tumpangkan dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Terima kasih Bapa, Kau telah memberikan berkat-Mu kepada mereka-mereka. Dan saat ini kami masih berdoa untuk Pak Endro, kami berdoa untuk Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Sarjianto, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Martono, Pak Marsudi, Pak Gito yang hari-hari ini belum berani ibadah. Tolong Tuhan jamah dengan jamahan, sehingga Engkau memberi kekuatan, kesehatan agar mereka dapat beribadah bersama kami. Kami juga berdoa untuk Cik Herin, untuk Cik Happy, untuk Cik Wi, untuk Bu Wagini, Bu Is, Bu Karyanto, Bu Bing, Bu Endang, Bu Titi, Bu Sar, Mbah Hadi, dan juga Mbah Darto, Omi, dan Feni yang juga belum berani ibadah. Tolong Tuhan Kau jamah, Kau urapi, berkati mereka sehingga mereka dapat beribadah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah mendengar seruan doa kami. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah online kami, maka kami serahkan acara selanjutnya dalam tangan kemurahan. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaan.
Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau mengakhiri ibadah online ini, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.